Dia dual coilnya bisa segala ini loh bro ya. Dual coil diangkat dengan entengnya ya bro ya. Bruh. Oke halo semuanya, jadi kali ini aku bakalan nge-review salah satu mod yang cukup viral ya bro. Karena device ini sebetulnya keluaran tahun 2025 ini juga ya bro ya. Dan keluarnya cukup mendadak dan harganya cukup murah ya bro ya. Yang pasti single baterai ya. Oke akhir-akhir ini aku pakai single baterai terus ya bro ya. Yaitu modnya apa bro, langsung aja ya bro ya. Ini R99 sebetulnya PSK bro, aku beli PSK dapat liquid masih 15%, baterai VRK merah ya bro ya, dapat di harga 390 ya. Jadi kayak device ini baru ya bro ya, itu PSK 390 baru semuanya ya bro ya. Dan pemakaian kata orangnya sih baru 2 minggu juga ya bro ya. Jadi langsung aja bro ya, tak review sih untuk bagian tampilan depannya ya bro ya. Di tampilan depan di sini ada mic bening. Ini R99 ya bro. Ada RDA set sama si modnya. Terus ada R99 kit di sini sama hocik ya. Wah, ini mantap hocik. Just cheese ya. Di sini adalah saatnya pakai freebase ya bro ya. Ya dari dulu lagi sih pakai freebase. Nah, di sini untuk isi dalamnya atau kelengkapannya di sini ada R99. Ini ada modnya, atomizer, beauty ring, screw tambahan, screw cadangan ya bro ya, o-ring, obeng min, kabel USB Type-C, buku panduan, kartu garansi, stiker, sama kapas dan koil ya. Dan ini untuk ukurannya ya. Tuh, 90 kali 55 kali 25. Untuk bahannya aluminium alloy. Oke. Di sini warnanya aku dapat midnight gray ya bro ya. Ya seperti yang di sini. Dia grey yang ada warna abu-abu ya, sama ada item-itemnya gitu ya bro ya. Terus ini ada authentic barcode ya bro ya. Ya pasti authentic lah bro ya. Dan ini unlock more, join our community team Hocik Indonesia, ini Telegram ya bro ya. Aku sebetulnya belum ya bro review yang R234, cuman aku lebih penasaran sih R99 ini ya bro ya daripada R234 yang notabene sih powernya harusnya mirip-mirip sama si TRML T200 yang pernah tak review ya bro ya. Bisa cek di sini ya bro ya. Oke, langsungnya kita buka ya bro ya. Nah, untuk tampilannya kayak gini, langsungnya kita keluarin semuanya dulu ya bro ya. Nah, di sini ada bro stiker ya bro ya, stiker Hocik di sini. Ini masih lengkap semua ya bro ya. Terus ada apa ya? Oh ini tim Hocik ya. Isinya R150, RSQ, R233, 24, Kubi ya. Pokoknya punya seri-seri Hocik ya bro ya. Terus ada Kinggo baterai ya bro ya. Nah, terus ada warranty card. Terus ini Oke, di sini untuk kelengkapannya ya, di sini waduh, ini kalau kalian tahu ya, ini kabel data nih. Kabel data macam apa ini, bro? Kabel data kayak gini loh, bro. Tipis banget. Terus ini untuk kelengkapan si o-ring-o-ringnya sama si ini ya, beauty ring ya kalau ngomong sih. Beauty ringnya dia pakai karetnya ya. Tapi kok gini ya beli beauty ringnya ya, aku kurang tahu sih beauty ring pakai karet tuh. Di sini ada o-ring ya, o-ring sama si coil sama si cadangan RDA ya, baut RDA ya. Wis itu sih bro, untuk kelengkapannya sih masih lengkap banget ya. Langsung aja kita unboxing si mote ya bro ya, mod sama si RDA nih. Dan ini yang pasti beli second ya bro ya.
Oke, ini untuk device-nya kayak gini dan memang udah pasang RDA kayak gini. Untuk tampilan depannya di sini, kalau kalian lihat di sini kayak R234 ya. Terus untuk potensionya, ini potensionya dia pakai yang model-model agak murah sih kalau menurutku ya bro ya. Karena cukup keras untuk potensionya daripada punya R233 itu 24 ya. Terus di bagian bawah di sini ada USB Type C. Ini untuk ngecas ya bro, cuman tak saranin sih pakai external cas mungkin ya, lebih baik daripada kalian ngecas di sini ya. Oke, untuk tampilannya gini ya, tuh masih mulus semua bro ya. Ya wajar sih kata orangnya juga baru 2 minggu ya bro ya. Dan di sini ada indikator baterai ya di sini. Terus di sini ada on off, ini koyok M200 ya bro ya, saiki mirip-mirip kayak gitu pakai saklar-saklaran ya bro ya. Oke, langsung mungkin tak coba ya bro ya untuk device ya. Oke, sebetulnya wis nyoba sih aku. Bruh. Oke, untuk baterai aku pakai Molicel ya. Mungkin kalian mau ngecek video Molicel versus VRK bisa cek di sini juga ya bro ya. Cek kan pokoknya bro. Ya penasaran. Bruh. Oke, untuk bagian dalamnya di sini kayak gini ya bro ya. Ya, dia polos banget untuk bagian dalamnya. Polos banget, gak ada tulisan R99 atau apa, nggak ada bro. Ini polos banget. Jika kita pasang baterai gini, ya, kita backdoornya, dan ini sebetulnya agak minus ya bro ya di R99 ini. Mungkin kebanyakan produk semua sih dari produk-produk yang modelannya kayak gini ya bro ya, pasti backdoornya kayak gini bro. Itu pasti ya bro ya, pasti kayak gitu koclak ya. Dan untuk perbandingannya bro ya, ini tak perbandingan dulu dari device yang pernah tak review juga. Ini Origin X ya. Di sini Origin X sama si R99 itu device-nya cukup sama ya bro ya. Maksudnya kecilnya atau lebarnya itu sama, cuman kalau panjang lebih panjang ini karena ya memang dia memuat seliquidnya ya bro ya. Ya. Sudah. No. Tebelnya agak tebel sih R99, cuman untuk genggamannya itu enak sih Origin X ya daripada R99 ya. Ya tapi masih single baterai sih masih oke ya bro, daripada yang dual baterai tapi kotak banget kayak T200 itu nggak nyaman banget bro. Mending pakai yang single baterai kayak gini ya, dia enak. Oke, di sini langsungnya tak cek untuk RDA-nya ya bro ya. Di sini untuk RDA-nya dia model portless kayak si Nitrous maupun ini Okva Origin Eco ya, sama. Terus di sini dia untuk airflow-nya mungkin ini nggak tahu kenapa ya bro, airflow-nya kecil banget kalau menurutku ya. Airflow-nya tuh kecil banget, yang pasti RDA kayak gini tuh yes pokoknya ada asapnya ya bro ya, flavor-nya nggak tahu gitu loh. Jadi langsungnya coba tak build ya bro ya, siapa tahu ya bro ya, tak build ini pakai dual coil jadi enak ya bro ya. Ya kita coba ya bro ya. Oke, untuk coil aku nggak pakai made coil ya, aku lupa pakai coil apa ini. Pokoknya ya nanti tak tampilin ya bro ya untuk fotonya. Di sini coilnya pokoknya bukan made coil karena ini portless ya bro ya. Sebelum kita pasang yes diketok sih bro sikile ya. Sebetulnya ya aku tahu sih flavor RDA ini kayak gimana sih, aku tahu. Yang pasti nggak cukup detail ya bro. Tensinya tuh murah ya bro ya. Tensinya tuh hitungannya murah ya. Jadi itu salah satu minus ya bro ya. Nah untuk menghidupin kayak gini ya, langsung firing ya bro ya. Kita pasti pakai Holy ya bro ya. Aku pakai Holy kok. Aku mesti pakai Holy bro. Nggak mungkin. Tapi sebelumnya pakai kapas, aku mau coba si
air holy ini apakah masih cukup ya? Oke, pas banget ya bro ya, gak ketok soal ini gini, tapi kalau di mataku ini pas banget ya, dia coilnya pas ya. Sebetulnya sih kalau menurutku sih ya, si airflow-nya ini agak kejauhan ya bro ya. Si airflow si kanan gini nih agak kejauhan sih. Jadi langsung aja bro ya, karena ini RDA itu RDA gratisan ya bro ya, jadi gak banyak komen aku. Yes. Langsung ya untuk liquidnya langsung tak pakein ini ya. Untuk liquidnya pakai blueberry donut ini juga bonusan bro. Untuk ini bonusan juga nih ya bro ya, jadi ya langsung aja bro ya, tetes ya bro ya. Lucu banget. Biasanya sih aku pakai di 4 ya, di 4 dia dual coil jos. Dia dual coilnya bisa segala ini loh bro ya. Dual coil diangkat dengan entengnya ya bro ya. Yes, langsung kita isep-isep ya bro ya. Sebelumnya beresin bro, tak beresin sih dan rada enak bro. Oke, ini ya, langsung tak pasang di sini untuk RDA nih ya bro ya. Nah guys, ini airflow ini bener-bener kecil ya bro ya, nggak tahu nih airflow ini kecil banget. Jadi langsungnya kita coba ya bro ya. Oke, sebetulnya untuk flavornya sih bisa dibilang ya bro ya, donat blueberry ini tuh ngeblend ya bro ya. Ngeblend, dia nggak misah layer per layer di sini untuk RDA nih. Ternyata enak juga ya bro ya liquidnya, si sup donat blueberry ya bro ya. Lumayan enak sih, cuman untuk karakter donat itu dia nggak terbentuk bro untuk di RDA ini ya. Tapi untuk tingkat kemanisannya dia cukup manis karena dia portless ya. Semua RDA yang bentuknya kayak gini ya bolak-balik tak bahas bro ya, setiap aku nge-review pasti tak bahas. Portless kayak gini apalagi berdekatan ya bro ya, coilnya berdekatan di tengah itu pasti manis ya. Untuk tingkat kemanisan ini agak manis ya bro ya, kalau menurutku sih agak manis untuk RDA ini ya. Untuk blueberry ini sih rasa bro, cuman untuk tekstur donatnya dia nggak terbentuk ya dari si RDA ini, cuman ngeblend gitu aja sih bro. Kalau sama ini mungkin manisnya nggak terlalu manis ya ini, sama-sama portless cuman nggak terlalu manisnya. Guys, coilnya wis lama bro. Belum tak ganti bro ya. Menurutku sih kalau dari aku ya bro ya, recommended gak ini menurutku kalau harganya nggak digoreng ya masih 390, ini masih recommended banget bro ya, masih recommended banget. Apalagi kalian beli barang-barang second ya, biasanya malah harga second itu lebih mahal ya daripada harga baru nih. Aneh bro memang, apalagi di VS biasanya itu dijual di 420 ya, jarang banget yang jual yang di 390 harga rilis sesi R99 ini ya. Ya gitu sih. Untuk performa ya bisa dikatakan sih cukup baik ini menghandle performa si dual coil ya bro ya. Dia dapat di 0,20an UHM ya bro ya, ini cukup baik ya. Performa ini cukup galak juga. Bisa dibilang sih single coil single baterai yang cukup recommended ya untuk di tahun ini
karena performa ini cukup baik.